dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain, Dede? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Namanya siapa? Pram. Ya? Pram. Apa? Kerjaan sehari-hari apa? Kuli. Kuli bangunan juga. Usia berapa sekarang? 25. Berarti pada saat itu usianya 25, usianya 17 ya. Baru. Waktu itu masih sekolah. Sekolah ini apa? Paket. Rumah di situ. Iya. Di gang mana? Gang musola yang hijau. Waktu itu temenan sama Sudirman, sama Eko. Itu sih hanya kenal aja. Kenal. Kalau dekat mah enggak. Iya, kenal. Tapi suka bareng nongkrong. Enggak. Tapi pernah. Pernah. Nggak usah tegang, nggak apa-apa, orang nggak salah. Yang Di sebelah mana sih nongkrongnya? Di pinggir jalan depan SMP 11? Iya, Apa di depannya. rumah dekat warung Bu Nining? Kalau di warung Bu Nining mah saya baru pertama ke situ. Oh, pertama. Seingat saya tuh pas hari, malam minggu itu aja. Oh iya. Nah, sekarang gini. Waktu malam minggu itu bareng sama anak-anak. Bareng. Di mana? Ya di situ minum-minum. Di situ. Minum apa sih? Minum ya minuman. Minuman apa? keras. Iya, apa diminum di situ? Ciu. Minum ciu di situ. Dari jam 8 sampai jam berapa minum ciu di situ? Dari jam 8 sampai jam 9 tuh sekitar jam 9 pindah ke rumah Hadi. Pindahlah ke rumah Hadi sampai jam 9. Ya, Anak-anak masih ngumpul. pas nyampe rumah Hadi tuh saya jam 9 tuh diajak Teguh beli nasi kuning. Oh, beli nasi kuning. Habis dari situ? Balik lagi ke situ. Habis dari situ kemana? Ya di situ makan di situ. Sampai jam berapa? Ya sekitar jam 10 lebih baru pindah ke kontrakan Pak RT. Tidurlah di situ Tidur sih sampai pagi. sampai pagi. Jadi Saya nggak pulang- kemana-mana dong. Pulang jam 4 enggak ada yang kemana-mana. Setahu saya mah Pak. Dulu pernah dipanggil polisi, Pernah. dipanggil. Kamu kenapa nggak ditahan? Nggak ngerti ya orang saya nggak ngelakuin yang enggak Pak. Waktu diperiksa kamu ke polisi ngomong apa waktu itu? Ya waktu dulu di BAP 2016 sih saya ngomong jujur seadanya. Seadanya. Gitu. Seingat saya, sepengetahuan Saya saya. 2016. Saya Terus? tidur di rumah Pak RT gitu kan. Kamu tidur di rumah Pak RT sedangkan Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Jadi kan saya takut sendiri Pak. Masih kecil saya kan waktu itu. Jadi akhirnya kamu gimana? Dibantu diubah BAP-nya. Udah gini aja setelah diubah BAP-nya setelah jam 9 setelah jam 9 kamu pergi beli nasi kuning, langsung pulang ke rumah kamu aja, bilang tidur di rumah. Disuruh begitu. Iya waktu dulu. Cuma sekarang waktu pas saya tadi pergi ke Bandung, BAP-nya sama kayak yang dulu Pak. Oh. Karena diomong kayak gitu lagi. Nah sekarang jujur. Nih jujur nih, sumpah sama saya. Sumpah. Kamu nggak boleh bohong. Berarti pada waktu peristiwa Vina dan Eki meninggal di jembatan itu, anak-anak itu posisinya di mana? Ya posisinya masih di rumahnya Hadi. Di rumah Hadi dan di rumah anaknya PR Pak RT di situ. Iya. Cuman kamu dulu BAP-nya BAP-nya seolah-olah jam 9 saya pergi beli nasi kuning terus pulang ke rumah. sekarang pun di Polda kamu bikin Kayak BAP-nya gitu lagi. kayak gitu lagi. Iya. Tidak menjelaskan yang sebenarnya. Ngejelasin saya Pak sama. Nah, tapi ngejelasin nggak kamu tidur di rumah Pak RT? Iya ngejelasin. Di Pak. Polda sudah ngejelasin? Iya. Sudah? Sudah ngejelasin kayak gitu, cuma dibilang sama penyidiknya kamu ngaku tidur di situ sedangkan Pak RT-nya sama anaknya tidak mengakui tidur di situ. Makanya saya kan Yang bener tuh yang mana? Pak RT apa anaknya atau kamu? yang benar saya Pak. Yakin? Kalau nanti suatu saat bisa dikonfrontir, dipertemukan dengan Pak RT, kamu siap mental? Ya siap. Siap. Karena saksinya banyak. Iya. Nah, cinta. Ya. BAP kok dirubah. Disuruh ini ya, iya.
Nanti setelah beli nasi Ya, kuning kamu pulang nggak ya. usah takut. Ya. Kamu nggak usah takut. Gimana Yakin sama nggak Allah. ya? Takut. Yakin sama Allah. Mau disetrum apa? Jangan takut. Jangan takut. Polda perlu informasi. Kamu sudah menandatangani BAP dan kamu waktu itu karena takut akhirnya kamu mengikuti apa yang diucapkan oleh Pak RT. Iya. Tapi yang sekali lagi saya nanya, yang sebenarnya malam minggu itu anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak RT atau kamu pulang ke rumah Tidur di rumah Pak RT. bareng kamu? Pertama awal sesuai yang ada di kejadian di situ, cuman di apa Teguh nerangin yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat gitu. Jadi seolah-olah Teguh tuh tidak tidur di rumah Pak RT, padahal mah tidur di rumah Pak RT. Ya, punya disuruh Jadi pulang waktu itu aja. di BAP seperti itu. Nah, waktu di pengadilan tahun 2016 dulu, kamu mau ngomongnya gimana tentang itu? Kalau saya ingat Teguh yang ngomong kayak gitu, terus ada apa waktu itu agak dikat gitu. Waktu itu kamu mau apa sebenarnya? Mau bilang apa waktu itu? Ya yang sejujurnya Teguh. Yang sejujurnya itu apa? Dan apa yang kumpul di rumah Bu Nini, terus di rumah Adi, terus tidur ke rumah Pak RT. Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 tidur di rumah Pak Lebih RT. kurang. Waktu di rumah Pak RT kamu melihat nggak 5 orang terdakwa ini? Ada Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Eko. Iya. Saya mau tanya satu hal paling penting ini ya. Anak Pak RT ada di situ nggak? Ada. Tidur di situ? Iya. Anaknya Pak RT juga di situ. Ditangkap nggak waktu Tidur itu dia? bareng. Kurang tahu tuh. Kurang tahu. Kalau kata temen mah katanya sempat dibawa, Terus dikeluarin lagi. Yang lebih parah lagi, tadi saya komunikasi ke ketua kami yang ada di Cirebon. Saya menanyakan, penahanan Peggy Setiawan ini habisnya selalu tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Loh, ini maksud saya, perkara ini kan perkara yang sangat perhatian publik. Kok berani-beraninya gitu dari Polda itu tidak perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami gitu loh. Pra peradilan telah kami daftarkan kemarin. Dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Saya sampaikan di sini, perkaranya Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku kasus pembunuhan itu. Dia hanyalah korban penzoliman menurut saya. Dari mana saya sampai berani mengatakan itu? Peggy ini ditahan oleh pihak kepolisian hanya 2 alat bukti. 1 dikatakan berdasarkan ijazah KTP. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Kecuali kalau pemalsuan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Itu kan yang masuk di akal. Yang kedua, saksi. Saksi ini saksi yang tidak dapat dipercaya. Ataupun kita anggap saksi tetap nilainya 1 saksi. Tidak bisa. Kalau yang terkait pra peradilan itu didaftarkan kemarin banget, Pak. Kemarin. Karena kita nggak mau gegabah, Mbak. Kita nggak mau gegabah, kita benar sekali bertempur, kita harus menang. Dan insya Allah ya Mbak ya, saya tidak mengatakan pasti. Insya Allah menang. Karena berkeyakinan kita 2 alat bukti menjadikan tersangka daripada si Peggy ini. Ya tadi saya bilang, kecuali kalau ijazah pakai untuk membunuh. Kalau polisi bisa membuktikan ada pisaunya, ada sidik jarinya, ada CCTV, segala macam, oke. Ini kan tidak ada.